مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه ومعها ولدها أنس، فقالت له: يا رسول الله خذ هذا غلاما يخدمك، فقبله، وكان عمره حينئذ 10 سنين وكيل أقل من ذلك، واستمر في خدمته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. Kita masih membahas tentang biografi sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinatul Munawwarah, di saat beliau hijrah, perjalanan kurang lebih dari Makkah ke Madinah pada waktu itu memakan hampir 7 hari. Kalau zaman kita saat ini perjalanan hanya hitungan jam, 4 atau 5 jam sudah sampai karena menggunakan kendaraan. Tapi kalau di zaman dahulu orang-orang Makkah kalau pergi ke Madinah atau sebaliknya itu memakan waktu kurang lebih 7 hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah atas perintah Allah, bukan keinginan pribadi. Jadi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena takut terhadap ancaman yang terjadi di kota Makkah, tidak. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwa Al-Madinatu darul iman, laisat daral aman. Kota Madinah itu tempatnya keimanan, bukan tempat mencari keamanan. Maksudnya adalah Nabi hijrah bukan karena takut, tapi memang Allah perintahkan. Sehingga kalau kita lihat sejarah para nabi, hampir secara keseluruhan itu para nabi mereka hijrah. Nabi Ibrahim juga hijrah, Nabi Yunus juga hijrah, Nabi Musa juga demikian, Nabi Idris dari Irak hijrah ke Mesir. Jadi para nabi memang Allah perintahkan untuk hijrah. Ada seorang wanita, Ummu Sulaim, yang pertemuan lalu saya sudah jelaskan singkat tentang biografi beliau. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim membawa anaknya yang pada waktu itu usia 10 tahun. Diceritakan di sini tatkala Nabi tiba di kota Madinah, zahabat ilaihi. Ummu Sulaim membawa anaknya. Wa ma'aha waladu Anas. Ketika Ummu Sulaim membawa anaknya yaitu Sayyidina Anas bin Malik, faqalat lahu, Ummu Sulaim berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khudh hadza gulama yakhdumuk." Ya Rasulullah, ini anak saya, silakan ambil. Luar biasa. Jadi anaknya sudah diwakafkan untuk Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ini anak saya, silakan ambil. Yakhdumuk, biarkan dia melayani engkau ya Rasulullah. Fakabilah. Kemudian Nabi menerima Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 10 tahun beliau menemani Nabi Muhammad SAW. Diizinkan di rumah Nabi, ya, melayani Nabi di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wa kana umruhu hina idzin 10 sinin. Umurnya pada waktu itu 10 tahun. Waktu pertama kali menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Akal min dzalik, kil, ada yang mengatakan kurang daripada 10 tahun. Wastamarra fi khidmatihi ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dan beliau senantiasa berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad SAW wafat dan Nabi ridho kepadanya. Radin anhu. Ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan darinya Anas bin Malik menjadi saksi betapa indahnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, innama
bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda juga, laisa syai'un athqal yaumal qiyamah. Laisa syai'un athqala fil mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat bagi orang-orang beriman seperti akhlak yang baik. Nabi juga mengatakan tentang akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya keimanan seorang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Riwayat yang lainnya bersabda, khiyarukum ahasinum khulqa. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Amalan yang paling baik adalah akhlak yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Hasan bin Sahal an Hasan an Jaddil Hasan. Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Bisanadil Hasan. Jadi hadisnya sanadnya Hasan. Diriwayatkan oleh Hasan. Hasan dapat dari Hasan. Hasannya dapat lagi dari Hasan. Dapat dari Hasan yang keempat, dapat dari kakeknya Hasan, yaitu Rasulullah SAW. Inna ahsanal hasan, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, al-khuluqul hasan, adalah akhlak yang baik. Hasan yang pertama namanya Hasan bin Sahal. Hasan yang kedua namanya Hasan bin Dinar. Hasan yang ketiga namanya Hasan al-Basri. Hasan yang keempat daripada Hasan bin Ali. Hasan kakeknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan innal ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Amalan yang paling baik adalah akhlak yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan akhlak, sebelum mengajarkan Nabi telah mencontohkan bagaimana itu akhlak al-karimah, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Di sini nanti dijelaskan oleh Sayyidina Anas bin Malik bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan pembantu. Beliau katakan, khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya menjadi pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altu lima fa'altah. Dan selama 10 tahun tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, "Kenapa kau lakukan ini?" Belum pernah. Apa yang saya lakukan belum pernah diprotes oleh Nabi. Lima fa'alta hadza. Kenapa kau lakukan ini? Selama 10 tahun belum pernah kalimat itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan sering, "Bikapa bikin begini?" Ya, "Bikapa bikin begitu?" Nabi 10 tahun sama pembantunya belum pernah keluarkan kalimat itu. Subhanallah. Kemudian dikatakan, dan tidak pernah Nabi mengatakan lima fa'altah. Ya, lima fa'altahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tidak pernah juga Nabi katakan kepada saya, "Kenapa kau tidak buat seperti ini? Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau tinggalkan ini?" Tidak pernah. Berarti tidak pernah diperintah, ini kesimpulannya. Pembantu tapi tidak pernah diperintah dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kemudian dikatakan, wa kuntu waqifan asubbul ma'ala yadayhi. Pernah satu hari saya menuangkan air di atas kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqal, beliau bersabda, "Ala u'allimuka thalatha khisal tantafi'u biha." Maukah aku ajarkan kepadamu 3 hal yang akan memberikan manfaat kepadamu? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk mengajar. Bahkan banyak riwayat hadis Nabi sering menggonceng sahabat. Ada Ibnu Abbas naik unta, Nabi yang bawa itu unta dibonceng sahabat-sahabat di belakang. Ibnu Abbas pernah naik, Muaz bin Zabal, Anas bin Malik,
banyak sahabat-sahabat yang Nabi gonceng. Namun Nabi di saat menggonceng sahabat-sahabat kecilnya tidak pernah membuang waktu, menyanyiakan waktu. Selalu di saat menggonceng sahabat selalu diajarkan ilmu. Ala u'allimuka, mau aku ajarkan kepadamu. Sehingga ulama hadis mengumpulkan riwayat khusus tentang data-data orang-orang yang pernah digonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kitab khusus. Hadis yang menjelaskan sahabat-sahabat yang pernah Nabi gonceng dan Nabi memberikan hadis kepada mereka. Itu ulama hadis membuat satu kitab khusus. Judulnya itu adalah kumpulan hadis sahabat-sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gunakan di zaman sekarang, lagi di mobil, daripada bengong, daripada cerita yang gak ada manfaat, ceritalah ilmu di dalam mobil. Bermanfaat. Nah, ini ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan, wala amarani bi amrin fatanawanaitu fihi fa'atabani alaih. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan kepadaku satu perintah, kemudian saya lambat melaksanakan perintah tersebut. Lambat. Fa'atabani alaih. Kemudian Nabi marah gara-gara saya lambat melaksanakan perintahnya. Tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan pernah satu ketika Nabi suruh belanja ke pasar. Ya Anas, Nabi Unais, ya Unais, tolong belanja ke pasar kebutuhan. Nabi perintahkan, minta tolong. Nabi mulai dengan kata minta tolong. Tolong belanja keperluan. Berangkat Sayyidina Anas. Ternyata nama juga anak-anak kecil, masih anak-anak. Di jalan lihat ada anak-anak kecil bermain. Maka Sayyidina Anas bin Malik ikut bermain dengan anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah menunggu, ini tidak muncul-muncul. Kemana ini anak? Kemudian Nabi menunggu dengan cukup lama. Dia sudah asik main, sudah lupa itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Pergi ingin mencari Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata di jalan Nabi lihat, oh lagi main. Dia lagi main asik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampiri dari posisi belakang. Kemudian memegang dengan lembutnya punggungnya Anas bin Malik. Ya Unais, bagaimana, sudah puas mainnya? Lupa dengan perintah saya? Ya Allah, saya lupa ya Rasulullah. Ya sudah. Nabi tersenyum. Fatabassam. Itu dialognya Nabi dalam keadaan senyum. Oh, kalau dapat kita itu, naudzubillah min dzalik, subafeto orang tua bilang. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in atabani ahadun qala da'awhu walau qaddarallahu syai'an kan. Kalau ada orang memarahi aku, mungkin ibunya Ummu Sulaim, kenapa kau kerja kurang bagus begini? Nabi bilang jangan marahin dia, jangan. Seandainya Allah takdirkan sesuatu pasti terjadi. Selalu begitu. Lau qaddarallahu syai'an lakan. Jangan marah, jangan marah. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun. Ini saksi matanya Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun saya kerja dengan Nabi Muhammad. Saya tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW. Menjadi pembantunya Nabi Muhammad. Tidak pernah saya dimarahi. Tidak pernah bermuka asam di hadapan saya. Tidak pernah menyalahkan apa yang saya lakukan. Tidak pernah selama 10 tahun. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi biografi tentang sahabat Sayyidina Anas bin Malik di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.